Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya sobat asik? Mudah-mudahan di sore hari ini, di hari Jumat yang diberkahi, mudah-mudahan pada sehat semuanya. Yang dalam perjalanan mudah-mudahan dilancarkan selamat sampai tujuan. Yang lagi sakit, lagi diuji kesehatannya, mudah-mudahan segera pulih gitu ya, stay safe semuanya karena sekarang lagi musimnya ya, kita tahu sama-sama. Dan pada sore hari ini kita balik lagi nih bersama saya Fatima Zahra, Project Leader Asik. Kali ini di Talk Asik ke-15 kita hadir lagi untuk bincang-bincang bersama Sobat Asik semua karena pekan lalu udah ada yang tertunda nih obrolan kita, dan insya Allah kita pada sore hari ini akan ngobrolin yang kemarin pending ya, yang postpone kemarin. Ngobrolin apa sih? Ngobrolin manajemen energi untuk bertumbuh agar apa sih? Agar masalah kecil tidak menguras energi ibu untuk bertumbuh. Nah, gimana tuh kira-kira apa hubungannya antara manajemen energi dengan hal-hal kecil? Terus apa hubungannya dengan ibu bertumbuh? Nah, sore hari ini insya Allah kita akan bahas bareng bersama salah satu tim asik, yaitu Mbak Suryanti dari IP Kalsel ya, yang merupakan juga program developer di Asik, Ibu Asik ya. Sebelumnya mau sapa-sapa dulu nih yang udah hadir. Ada Mbak Riris sudah sampai mana? Ada juga Mbak Yanti juga udah hadir, dan teman-teman semua silahkan udah dipin juga judulnya. Jadi teman-teman kalau ada yang baru gabung terus mau tanya-tanya, boleh banget di drop di kolom komentar sambil nyimak, sambil nemenin anak main atau lagi beberes sore. Nah, boleh banget drop di kolom komentar, ngobrol bareng kita di sini di Tak Asik 15. Kita undang dulu ya Mbak Yantinya untuk bergabung sebentar, karena sore hari ini nampaknya di sini tuh lumayan cerah ya. Jadi mudah-mudahan juga dan damai sentosa. Oke, alhamdulillah sudah di Depok. Ini Mbak Yanti sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanti, agak gelap di sana. Oh iya. Kayak backlight gitu, gimana ya? Sebentar cari nano. Agak ini ya, apa namanya? Butuh cahaya ilahi atau cahaya? Sebentar, saya membelakangi jendela. Alhamdulillah di sini teman-teman Sobat Asik juga sudah mulai berkumpul bareng. Balik lagi sore hari ini kita bakal ngomongin tentang manajemen energi untuk bertumbuh. Kalau pekan lalu ya Mbak Yanti, 2 pekan lalu berarti. 2 pekan lalu kita di Tak Asik 14 sudah ngobrolin gimana sih supaya dari mindset bertumbuh itu kita bisa dari hal membangun rutinitas gitu ya, membangun sistem supaya nanti ibu ketika mau lebih baik, mau menjadi versi terbaik dirinya, mau bertumbuh itu bisa dibantu gitu kan dengan rutinitas, dengan mindset dia gitu. Nah, pada sore hari ini kita mau bahas tadi tuh Mbak, manajemen energi supaya kita nggak ngeributin hal kecil yang mengganggu kita untuk bertumbuh. Nah, kira-kira Mbak Yanti apa namanya? Gimana sih sebenarnya kenapa hari ini sore ini bahas tentang hal ini gitu? Kenapa sih ambil buku tadi kan di flyernya ada ya, buku judulnya jangan membuat masalah kecil jadi besar. Nah, mungkin bisa ceritain dulu Mbak Yanti. Monggo silahkan. Iya, terima kasih Mbak Fatima sudah menemani saya pada sore hari ini. Sebelumnya saya akan menyapa sahabat asik yang ada di rumah dimanapun asik berada, sahabat asik berada. Saya juga meminta permohonan maaf karena minggu kemarin harus ke pending, tidak bisa menemani. Ini juga suaranya masih khas banget nih Mbak. Suaranya masih khas banget. Mudah-mudahan cepat sembuh, balik fit lagi, suaranya powerful lagi gitu Mbak Yanti. Masih pemulihan ya Mbak ya. Ya, amin insya Allah. Semoga diberi kesehatan untuk kita semua, dan Mbak Fatimah dan tim asik semua dan sahabat asik yang ada di rumah sehat selalu.
kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita terus bertumbuh dan terus bersemangat untuk menjalani kehidupan sebagai seorang istri, ibu, dan seorang wanita yang tetap semangat membersamai keluarga kita. Baik, sore ini kita mau membahas tentang jangan membuat masalah kecil jadi masalah yang besar. Kenapa? Tadi ditanya, kenapa harus membahas itu? Kenapa saya mengulik buku tersebut? Benar, saya sangat-sangat tertarik dengan buku tersebut karena apa? Karena fenomena yang ada di masa-masa sekarang, apalagi PJJ, apalagi ibu di masa pandemi sekarang ini, otomatis pekerjaannya ekstra sekali. Setiap kali kita mendapatkan kabar buruk tentang pandemi, otomatis kita bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Iya, kepikirannya kemana-mana, apa dampaknya? Terus kalau terkena bagaimana? Gitu. Itu semua bisa itu adalah masalah kecil yang tidak perlu kita pusingkan, diambil pusing, karena itu adalah hal yang terjadi, hal yang akan terjadi, dan kita kembali ke circle of control kita. Kalau circle of control kita bisa kita kuasai, maka penyakit tersebut, pandemi tersebut, virus-virus tersebut, maka kita bisa menjadikan imun, menjadikan pagar kita agar tidak terkena. Bagaimana dengan caranya? Penerapan 5M. Apa itu? Pastinya sahabat asik yang ada di rumah sudah tahu semua. Mencuci tangan. Oh, 5M itu ya. Jaga jarak. Kirain aku ada rumus 5M dari buku yang Mbak Yanti kupas nih sore hari ini. Iya, tetap terapkan 5M. Jangan sampai kendor. Kita bersama-sama untuk menjaga agar sirkulasi virus ini tidak menyebar kemana-mana, sehingga kita bisa memagari kita, memberi imunitas kepada kita agar tidak menjadi dampak yang lebih besar kepada orang lain. Dan kenapa ini harus kita ulik? Kenapa saya mengulik buku ini? Pingin sekali mengulik dan pingin berbagi dengan teman-teman yang ada di rumah, yang ada dimanapun, teman-teman asik, sahabat asik. Karena apa? Ketika kita mendapatkan sesuatu kabar buruk atau sesuatu yang mengecewakan, atau kita sesuatu yang merepotkan untuk diri kita, yang termasuk merepotkan diri kita itu terjebak dengan tingkah laku yang seharusnya kita tidak lakukan. Kita lepas dari circle of control kita. Itu. Iya sayang. Iya sayang. Sebenarnya iya, terima kasih sayang. Silakan ditaruh sana dulu ya. Ya. Maaf ya, kita sambung lagi. Selingan yang tersayang. Kemudian kita kembali ke laptop lagi ya. Monggo Mbak, sambil minum juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini kondisi kayak gini, kita tenggorokan kering atau apa, itu tuh hal-hal yang kecil sebenarnya, tapi bisa berdampak besar kalau kita abaikan. Nah ini nih hal-hal kecil yang nggak boleh kita abaikan ya Mbak ya. Tapi kalau bahasan kali ini hal-hal kecil yang perlu kita abaikan gitu. Nah ini menarik hal-hal yang kita kecil ini. Hal-hal yang kecil yang perlu kita abaikan dan kita tidak mengambil pusing sehingga kita tidak mengganggu dalam kehidupan kita. Nah, kita tetap apa? Tetap pada tujuan kita, tetap pada apa yang harus kita lakukan, sehingga tingkah laku kita, tindakan kita, marah-marah, kemudian marah-marah, meledak-ledak dengan emosi negatif, itu kita bisa mengontrolnya, kita bisa
meminimalisirnya agar kita bisa mengeluarkan energi positif. Jadi ketika energi kita positif, pemikiran kita positif, pandangan kita pun juga bisa menilai dengan pandangan positif dari berbagai posisi, dari berbagai dimensi. Jadi kita tidak terblok dalam satu permasalahan saja. Contohnya apa? Ketika anak kita menumpahkan susu di lantai, kita akan meledak-ledak kalau kita hanya menganggap hal kecil itu aduh repot sekali. Bagaimana ini? Kenapa Lengket, bisa terjadi ya? Kita meledak-ledak, kita itu ngotot menyalahkan anak. Padahal hal itu adalah hal kecil yang dapat kita minimalisirkan dengan cara apa? Tindakan kita mungkin gelasnya jangan ditaruh di pinggir. Anak kita dampingi. Ketika sudah terjadi, kita langsung refleks bagaimana cara membersihkan agar tidak terjadi permasalahan yang baru. Kita bersihkan. Kita boleh mengeluarkan emosi dengan cara apa? Mungkin refleks kita, oh no, gitu. Oh no, mungkin itu mengagetkan, tapi jangan sampai melukai si hati anak kita. Nah, dengan cara kita refleks, oh no, diam sejenak, kita bersihkan, lalu hati-hati kita beri pengertian. Nah, itu tidak akan jadi masalah kita, tidak akan menjadi masalah baru, dan kita tetap bisa melakukan pada tujuan kita mendidik anak kita. Dari situ kita bisa menanamkan karakter. Bagaimana karakter anak kita ketika mendapatkan sesuatu hal, sesuatu permasalahan itu. Kita bisa menanamkan dari situ, dari hal kecil, menumpahkan air, menumpahkan susu. Itu bisa menanamkan karakter karena anak itu belajar dari apa? Dari kebiasaan apa yang ia lihat, apa yang ia peroleh dari ibundanya. Karena madrasah ula itu adalah sekolah pertama kita. Anak kita itu adalah kita sebagai role modelnya. Jadi tetap kita sebagai seorang ibu harus menghadapinya dengan tetap cantik. Tetap asik gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, jadi gitu ya Mbak. Berarti sebenarnya hal-hal kecil itu jangan terlalu dipusingkan. Nah, berarti kalau melihat hal ini dari bukunya mungkin yang sekilas aku baca-baca gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau ternyata respon kita terhadap masalah itu berpengaruh gitu ya. Sebenarnya masalah itu bukan masalah besar gitu ketika kita meresponnya dengan biasa aja, santai gitu ya, dengan tenang gitu ya Mbak ya. Karena ternyata kadang kita merasa segala sesuatu itu serba darurat, dalam artian ini harus cepet-cepet bersihin nih. Tadi kasusnya susu tumpah, ini harus cepet-cepet bersihin nih, nggak bisa gini nih, nggak bisa kotor atau segala macam. Tapi sebenarnya bisa kita, tadi Mbak Yanti bilang, hadapi dengan cantik gitu ya, dengan respon yang secukupnya gitu ya, dalam artian nggak lebay, tenang gitu ya Mbak ya. Jadi itu tidak menjadikan masalah besar untuk kita gitu. Gitu ya Mbak Yanti ya. Enggak, dari buku tersebut juga untuk garis besarnya sebenarnya seperti itu. Kita harus menghadapi masalah kecil itu dengan cuek, dengan tindakan yang minimalisir, tapi dengan sikap yang minimalisir, tapi dengan tindakan yang besar. Dengan tindakan yang besar apa? Dengan tujuan kita. Apa tujuan kita? Tujuan kita apa? Mendidik anak. Nah, jadi sikapnya kecil, tapi tindakannya besar. Dan dampaknya juga besar. Otomatis mendapatkan dampak yang baik. Nah, itu dia ya. Dari situ itu tidak akan menyedot energi kita, tidak mengganggu pikiran kita. Bayangkan kalau kita marah-marah, otomatis kita masih berpikir lagi,
aduh kenapa harus marah, anakku sakit hati ya, itu dampaknya lebih besar dan lebih Ruwet. mengena lagi, lebih panjang lagi, iya ruwet Iya, betul, lagi. betul, betul. Jadi tadi hubungannya dengan bertumbuh sebenarnya balik lagi ke awal ya Mbak, kita punya tujuan besar gitu, ada tujuannya. Oh iya, saya kalau dikaitkan sama Pak Asik yang sebelumnya yang 14 itu kan kita harus punya yang namanya identity goals-nya ya. Kita pengen jadi ibu seperti apa gitu ya. Nah itu kita strict sama itu aja gitu. Jadi nggak perlu yang hal remeh-temeh tadi yang cuman karena gara-gara anak ngeberantakin disebar-sebar legonya, numpahin air atau itu jadi menguras seluruh energi kita gitu Mbak. Coba kalau Mbak Yanti sendiri boleh dong di-spill sebentar bukunya ini sebenarnya buku yang Mbak yang kita ceritain sore ini yang kaitannya dengan manajemen energi ibu untuk bertumbuh. Nah, itu bukunya siapa sih Mbak sebenarnya atau buku apa? Siapa tahu teman-teman sobat asik yang baru menyimak mau cari-cari bukunya atau mau baca bukunya juga gitu. Iya, untuk sahabat asik, kita pada sore hari ini mau menyadur dari buku Dr. Richard Carlon. Carlson buku ya, ini, iya, Mm-mm. buku ini sebentar saya mau minum dulu sebentar ya Mbak. Oh iya, silakan Mbak, supaya tetap terkendali tadi ya. Ya teman-teman, bukunya Mbak Yanti yang kita ulas sore hari ini, judul bukunya adalah Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, karya Richard Carlson. Dan sebenarnya buku yang udah lumayan lama ya Mbak ya, Iya, kurang ini lebih terbitan buku 2003-an ya. 2003. Betul, Iya betul. Terbitan tahun 2003, tapi menurut saya masih sangat relevan sekali untuk menjadi Betul, masih panduan relate. kita. Nggih. Jadi di sini kita bersama-sama menguliknya agar kita bisa saling belajar, saling bertukar pikiran, dan saling menjadi ibu yang bertumbuh dan lebih baik. Ya. Siap. Jadi sebenarnya Mbak, oh ya judulnya ya? silakan. Judulnya Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, seperti halnya yang mau kita ulas tadi. Latar belakangnya sudah disampaikan juga, dan caranya ada juga, cara mudah mencegah masalah kecil itu mengganggu hidup kita. Jadi don't sweat the small stuff, and it is all small stuff. Jadi permasalahan itu, masalah-masalah kecil itu mudah, jadi tidak harus mengganggu hidup kita. Gitu jadi ya, semuanya okay. itu jadi kita harus tetapkan tujuan dulu, seperti Top Asik yang ke-14 itu, kita punya identitas kita, tujuan kita itu apa. Jadi kita mengetahui kekuatan diri kita itu apa. Dari situ kita kembangkan, kita mulai bertumbuh seperti halnya bibit itu bertumbuh sedikit demi sedikit. Kita nikmati prosesnya, kita sirami dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk menambahkan agar biji tersebut tumbuh dengan subur, sehingga nantinya akan mendapatkan tumbuhan yang sangat rindang, sehingga buah-buahnya pun juga banyak sekali yang dapat kita petik, sehingga berdampak pada orang-orang yang sekitar. Siap. Nah, kalau menyambung tadi tuh Mbak, obrolan pertama kita bahwa sebenarnya hal-hal kecil itu nggak usah dibuat rumit gitu ya, nggak usah dimasukin sampai masuk pikiran kita terus, karena biasanya ibu-ibu kan tuh hal kecil terus dijadiin pikiran, atau denger omongan sedikit yang padahal sepele terus jadi pikiran, kok gitu ya, kok nggak harusnya nggak gitu, dan sebagainya. Jadi itu tuh numpuk di kepala gitu ya, kita jadi kalau istilah ngetrennya sekarang mungkin overthinking lah, terus apa ya istilahnya seperti itu. Jadi sebenarnya masalah kecil itu yang seperti apa sih Mbak, yang bisa kita, yang dimaksud masalah kecil di sini itu yang
seperti apa yang sebenarnya harus kita tekan, kita abaikan, atau kita nggak usah banyak peduli ke sana gitu, sehingga kita anggap biasa aja itu, anggap tadi itu udah, ya udah itu masalah kecil, tetap aja kecil gitu, nggak usah kita besar-besarkan. Jadi yang seperti apa sih masalah kecil itu gitu, kategorinya atau gimana kita memilahnya? Iya, dalam buku ini juga disebutkan untuk masalah-masalah terkecil itu adalah masalah-masalah yang mengganggu pikiran kita, yang menyedot pikiran kita, ya menyedot energi kita untuk berpikir lebih keras lagi untuk memikirkannya, dan mengganggu kehidupan kita, mengganggu aktivitas kita menjadi tidak tenang, dan kita pun malah menyampingkan tujuan besar kita. Jadi di sini disebutkan bahwa pikiran yang mengganggu itu seperti halnya, contohnya ketika kita ingin beristirahat. Nah, tujuan kita kan istirahat. Betul. Akan tetapi pikiran kita, wah masih ada SMS yang belum saya balas. Nah, kalau seperti itu kan itu sebenarnya bisa dilakukan esok harinya, atau ketika kita sudah memang benar-benar sudah ada time phone. Kalau saya ada waktu untuk memegang HP itu jam berapa gitu, untuk mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan digital jam berapa gitu. Jadi itu sudah terfikirkan itu. Jadi kalau kita terfikirkan itu, kalau kita takut lupa, kita catat dulu. Dalam buku ini juga dituliskan, kita catat dulu. Baru esok harinya, oh saya mau membalas ini, atau saya menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi tidak akan terlupakan. Kita tidurnya juga tenang, manfaatnya dari istirahat juga kita bisa tercapai. Jadi tujuan besar kita juga tercapai. Kita tidak kelelahan dengan energi untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan besok, bagaimana yang terjadi besok. Ya sudah, kalau yang besok terjadi itu adalah kegiatan yang esok, tidak bisa dipikirkan ketika kita melakukan istirahat. Ketika kita istirahat, kita fokuskan istirahat kita. Badan ini kan juga punya hak untuk istirahat. Jadi kita fokus pada istirahat sehingga kita akan bangun lebih segar dan membalas SMS atau membalas WA yang sudah dicatat. Oke. Yang saya garis bawahi ini, mungkin teman-teman Sobat Asik bisa menyimpulkan yang berbeda, bisa juga tulisin di kolom komentarnya ya. Kalau saya tadi dari jawabannya Mbak Yanti menyimpulkan bahwa kita, masalah kecil itu adalah masalah yang bikin mumet pikiran gitu ya, mengganggu rutinitas ya, atau mengganggu pikiran kita dan mengganggu tujuan besar kita tadi ya. Dan caranya adalah kita harus fokus tadi, titik tekannya kita fokus pada yang saat ini gitu ya, maksudnya sekarang lagi apa, atau sekarang sedang fokus apa gitu kan. Kalau tidur ya tidur, kalau lagi main sama anak ya main sama anak, dan seterusnya. Seperti itu ya Mbak ya. Iya. Supaya kita enggak yang mungkin kalau perempuan kan dikatakan multitasking gitu ya, ngerjain ini, mikirin itu sambil apa gitu ya. Ternyata sebenarnya itu kadangkala tidak efektif gitu ya Mbak ya. Multitasking dalam hal ini adalah setelah selesai satu urusan ke urusan yang lain gitu ya Mbak ya. Jadi kita enggak pusing dengan segala hal. Betul, malah enggak fokus, dan malah tadi energinya kesedot, kita nggak berkualitas. Maksudnya tadi tidur nggak berkualitas, kemudian mungkin ngerjain sesuatu tapi pikirannya kemana gitu ya, dan seterusnya gitu. Masya Allah, seru banget nih teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ada respon komentar, silakan banget ditulis di kolom chat ya. Nah, ini ada respon dari Mak Riris. Berarti besar kecilnya masalah itu tergantung dari circle of control ya Mbak ya, gitu. Jadi tergantung kita sendiri gitu ya, yang memberikan batasan gitu ya Mbak Yanti. Bisa jadi
besar kecilnya masalah itu bisa jadi karena circle of control-nya kita. Bisa saja permasalahan kecil kita besar-besarkan karena circle of control kita tidak bisa mengontrol kita. Kalau kita bisa menguasai circle of control kita, berarti kita bisa menguasai diri kita. Ketika kita menguasai diri kita, maka kita bisa menguasai permasalahan tersebut dan menilai permasalahan tersebut dari berbagai dimensi. Sehingga kita tidak mengambil pusing, kita harus ini dari satu sisi ini. Padahal kita bisa melihat dari sisi sebaliknya, atau dari sisi atas, atau dari sisi samping. Atau contoh kecil aja kepada anak kita. Ketika menumpahkan minuman, belum tentu yang salah itu adalah anak kita. Mungkin kita yang meletakkan minuman itu yang terlalu di pinggir, itu kan bisa. Jadi permasalahan kecil bisa jadi itu hanya permasalahan yang tidak seharusnya kita umyak di situ, maksudnya mau pusing di situ. Ya, uprak di situ, betul Mbak, setuju nih. Kata itu terminologinya lucu banget, upyak apa unyak? Umyak di situ. Iya, Tapi kita bisa melihat dari dimensi yang lain. Jadi disitulah ketika kita bisa melihat dari dimensi yang lain, kita bisa menilai dari sisi positif yang di lain tadi. Jadi kita tidak pusing. Kalau kita banyak permasalahan, terus seakan-akan itu permasalahan pikiran itu seperti kabut menyelimuti dalam otak. Aduh, ini bagaimana? Gitu ya, bagaimana? Iya. Jadi pusing sendiri, kalut. Betul. Kalau sudah kalut seperti itu, kita tidak bisa berpikir jernih. Jadi sebenarnya Mbak, cara biasanya kan kalau ibu-ibu maunya to the point ya. Nah, gimana caranya supaya kita menghadapi masalah kecil-kecil tadi, atau bagaimana kita bisa bersikap sehingga kita bisa meletakkan masalah kecil itu, oh yaudah itu masalah kecil gitu. Bagaimana supaya nggak masuk ke pikiran kita, Mbak? Kadang kan tadi kalau Mbak tadi kaitkan dengan circle of control, gimana supaya nggak masuk pikiran gitu. Mau nggak mau biasanya udah kepikiran duluan nih, bahkan kadang banyak ya ibu-ibu gitu kan, mudah-mudahan sih bukan sobat asik semua nih, biasanya dia kesel sama dirinya atau karena kejadian lain anak yang jadi korban gitu ya, malah ngomel ke anak atau malah ngomel ke suami gitu kan. Nah itu tuh gimana Mbak supaya kita bisa filter ini, jadi kita lebih tenang, lebih bisa bisa memilahnya gitu, gimana tuh? Ya, dijelasin nggak di buku? Oh iya, ada juga di buku ini. Kita juga dijelaskan bagaimana caranya kita menghadapi sesuatu hidup itu dengan cantik. Salah satunya adalah kita tidak bereaksi pada masalah kecil itu dengan penuh energi yang negatif. Lebay. Jadi gitu kita ya, tidak ya? teriak-teriak, iya, tidak lebay. bahasa tren sekarang tidak lebay gitu, tidak melebih-lebihkan, tidak merespon sesuatu kecil itu dengan lebay. Jadi kita tetap menghadapinya dengan cantik, dengan reaksi yang kecil, tapi dengan tindakan yang besar. Sehingga hidup kita itu akan menjadi lebih nyaman dan kita puas terhadap diri kita sendiri. Oh, tidak marah, oh tidak meledak-ledak, oh tidak ngotot, oh tidak ngeyel kepada orang lain. Dan kita tetap bisa tersenyum, menikmati hidup dan tetap bisa bersyukur. Oke, Mbak. Tapi kadang-kala gini, Mbak, kita tuh ngotot gitu ya. Biasanya ibu-ibu gini, enggak, ini tuh suatu yang penting, suatu yang besar, masalah besar gitu kan, tapi pasangan menganggap ya lah gitu doang gitu kan, maksudnya
bukan masalah kecil, itu bukan masalah, ya udah biarin aja gitu. Tapi menurut kita itu masalah, atau sebaliknya, menurut pasangan itu ada sebuah masalah tapi menurut kita enggak. Nah, terus menurut Mbak Yanti, kalau di buku mungkin ada nggak sih penyelesaiannya kalau kita menghadapi situasi kayak gitu? Karena kan biasanya malah jadi sumber masalah kalau kalau kita berbeda persepsi tadi kan, kita ngerasa ini bukan masalah besar, atau sebaliknya ini masalah nih, masalah yang harus kita selesaiin. Misalkan anak kita belum bisa ini, padahal menurut suami belum, nggak apa-apa, itu mah belum masalah, belum kok, nggak apa-apa, itu belum umurnya atau segala macam. Itu gimana tuh Mbak? Iya, yang sudah dijelaskan tadi ya, kita tidak bereaksi yang berlebihan, tidak bereaksi yang lebay. Dalam buku tersebut menjelaskan kita tidak bereaksi dengan berlebihan, tidak bereaksi dengan lebay, dengan ngotok, dengan berontak, bagaimana ini malah marah-marah seperti itu hanya membuang-buang waktu saja. Dikatakan dalam buku, itu hanya membuang-buang energi saja. Dan itu tidak penting. Apa yang harus kita lakukan? Kita bersabar. Kita bersabar, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Dan di situ energi positif ketika kita bersabar, otomatis energi positif itu akan mendekati kepada kita dan kita akan mengeluarkan aura yang cantik, aura yang baik, pemikiran-pemikiran yang keluar gitu ya Mbak ya. Jadi tingkah laku kita juga tenang dan baik. Jadi nanti bisa klop bersama dengan pasangan. Bagaimana caranya ini jalan keluarnya untuk seperti anak kita tadi ada permasalahan apa untuk pembelajaran, mungkin bagaimana caranya, mungkin metodenya yang kurang seperti itu. Jadi bisa lebih tenang dan kita bisa bereaksi terhadap permasalahan tersebut lebih tenang seperti itu. Iya. Berarti sebenarnya di buku Don't Sweat the Small Stuff itu jangan membuat masalah kecil jadi besar ini, itu banyak sekali tips-tips juga ya Mbak ya, isinya tentang gimana caranya kita membuat hidup kita tuh lebih damai gitu ya, lebih tenang gitu ya. Kalau tadi hubungannya sama kita bertumbuh supaya kita ya udah fokus aja sama tujuan kita, nggak usah hal remeh-temeh juga ikut mampir ke pikiran kita gitu ya Mbak di bukunya berarti ya. Iya, betul sekali. Di sini ada lebih dari 100, mungkin 100 bahkan 100 poin yang bisa diulik dalam buku tersebut, tapi nanti ada beberapa yang saya ulik di sini. Jadi tidak sampai 100. Sebagian besar yang kita ulik. Jadi bagaimana caranya kita sebagai ibu-ibu, sebagai istri dan sebagai wanita itu menjalani hidup itu dengan sederhana, tenang, dan tetap fokus pada tujuan akhir kita, agar kita bisa bertumbuh dan menjadikan strategi dalam kehidupan ini itu tetap tenang. Dalam bukunya ini kita akan membahas langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, boleh silakan Mbak. Gimana tipsnya dalam menjalani hidup itu agar tetap tenang itu yang pertama itu jangan memusingkan hal-hal yang kecil. Nah, seperti hampir sama dengan judulnya tadi. Hampir sama dengan judulnya tadi. Jangan memusingkan hal-hal yang kecil. Karena apa? Seringkali kita itu galau dengan hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh. Membuat kita pusing, membuat kehidupan kita kalut. Setelah itu, setelah kita amati lebih dalam lagi, ternyata hanya hal-hal yang hanya secuil dari permasalahan yang seharusnya kita tidak memikirkannya berlarut-larut. Bukan masalah yang besar juga. Jadi kita tidak harus terlalu membesar-besarkan masalah. Begitu banyak itu prinsip Jawanya ada ya Mbak ya, yang ojo kagetan, ojo gumunan gitu ya Mbak ya. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo gumunan. Jadi wong ojo gumun, iya, ojo gumunan.
ketika kita melihat sesuatu barang miliknya orang lain, itu tidak usah kagum, tidak usah gumun. Gumun itu kagum gitu ya, kagum banget gitu ya. Kagum banget, tidak usah kagum, tidak usah gumun. Bisa jadi apa yang dimiliki orang lain itu memang diperlukan orang lain, tapi kita tidak memerlukannya. Jadi kalau kita memiliki, kita hanya membuang-buang waktu, membuang-buang uang, membuang-buang tenaga, dan membuang-buang pikiran. Nah, kita lihat, tidak apa-apa orang lain memilikinya, tapi kita tidak harus memilikinya, karena kita tidak butuh. Nah, Iya. jadi memang menarik kalau di Bunda Cekatan itu menarik, tapi saya tidak tertarik. Iya. Betul. Itu salah satu prinsip di ibu profesional juga ya, Mbak ya. Iya, itu menarik, tapi tidak menarik untuk saya. Karena saya tidak butuh. Dan kita harus, ya ini Mbak Leli, ojo dumeh iso, juk melu-melu. Aku nggak bisa bahasa Jawa ini Mbak Leli. Langsung dibacakan oleh Mbak Yanti. Ojo dumeh iso njuk melu-melu. Itu jangan kita mengiranya kita itu bisa, sebenarnya kita bisa. Terus kita hanya ikut-ikutan. Padahal kita tidak butuh. Kita hanya membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, membuang-buang uang, membuang-buang pikiran saja. Jadi kita nanti pusing sendiri. Itu masalah kecil dan kita harus mengabaikannya. Dan kita harus tegas kepada kita untuk mengabaikannya. Jadi jangan sampai masalah kecil itu nanti akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih besar. Sehingga kita itu kehilangan sentuhan yang seharusnya kita lakukan. Itu harusnya kita sudah melangkah, tapi karena hal kecil itu kita tidak jadi melangkah. Itu diabaikan saja. Ya, diabaikan saja. Kita harus tegas kepada diri kita. Nah, oke Mbak, tips kedua. Tips pertama, untuk tips yang keduanya, berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Wah, catat nih teman-teman. Supaya kita tetap bertumbuh, berarti kita berdamai dengan ketidaksempurnaan. Itu aku banget tuh Mbak. Iya. Boleh saja. Kalau Mbak Fatimah gimana caranya berdamai dengan ketidaksempurnaan sebelum kita masuk ke bukunya? Kalau versi Mbak Fatimah gimana? Kita diasikin aja. Kita kadang terbentur ya antara idealisme kita dengan realita gitu ya. Kita idealismenya mau rumah rapi, tapi ya anak memang masih balita, jadi ya udah gitu kan. Standarnya kita ya udah nggak sempurna rumah ya nggak kayak ini apa namanya influencer itu home decor di Instagram gitu yang rapi-rapi, ya udah rumah seadanya gitu ya. Ya itu menurunkan standar juga dalam artian kita kalau tadi Mbak Yanti istilahnya kita tidak memaksakan kesempurnaan tadi ya Mbak. Soalnya kayaknya orang perfeksionis tuh capek nggak sih? Maksudnya nggak tenang hidupnya karena ngerasa belum sempurna nih, belum sesuai standar dia nih. Nah itu kan dikejar terus akhirnya, gitu nggak sih Mbak? Iya. Dalam buku teman-teman tersebut gimana juga, nih? Iya, bisa tuliskan di kolom komentar. Betul kalau ada yang mau curhat. Dalam buku tersebut juga menuliskan bahwa penulis itu tidak pernah menemukan seseorang dengan kesempurnaan, dengan perfeksionis itu, dia itu hidupnya tenang dan bahagia. Tidak pernah menemukannya. Karena apa? Karena hidupnya itu diliputi dengan apa? Harus perfect, harus benar, harus sesuai apa yang diinginkan. Jadi hawanya itu apa? Mengeluh saja. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, apa? Mengeluh lagi. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipnya, keluhan lagi. Jadi hidupnya tidak pernah tenang. Jadi ketika kita berhasil di sini juga ada untuk
Untuk tipsnya itu dalam bukunya, ketika kita berhasil menghilangkan keinginan atau keperfeksionisannya untuk menjadi sempurna, itu adalah kita menemukan keindahan dalam hidup kita. Jadi ketika kita tidak mematok kesempurnaan yang ada dalam hidup kita, apa yang kita jalani, apa yang kita dapatkan, maka keindahan dalam menjalani hidup itu akan kita dapatkan. Ini aku jadi ingat sesuatu nih Mbak. Ya. Kalau permisalan yang tadi, kalau kita pengen jadi sempurna, itu ibarat kata tadi menanam pohon, terus kita mau bertumbuh, itu nanti jadi sempurna tuh jadi pohon jati. Kenapa pohon jati? Karena kalau pohon jati itu kan supaya harga batangnya nanti ketika dewasa, ketika gede itu kayunya mahal, itu kan harus ditebang terus. Kalau ada cabang ditebang, jadi pohonnya lurus ke atas gitu ya. Lurus ke atas. Iya, lurus, sempurna. Jadi kalau nanti kayunya grade A gitu ya, karena lurus sempurna. Tapi nggak ada buahnya gitu kan. Kita nggak bakal menemukan buah di pohon jati itu dengan kesempurnaan. Tapi kalau kita mengharapkan tumbuh tadi, menemukan keindahan, ya udah kita tumbuh aja seperti pohon yang tadi, rantingnya kemana-mana gitu ya, dalam artian kita bertumbuh dengan keindahannya itu, dengan ketidaksempurnaannya itu, nanti akhirnya insya Allah kita ketemu buahnya adalah ya pohon itu akan berbuah rindang seperti yang tadi Mbak Yanti juga katakan gitu. Keingetan itu sih jadinya permisalannya dari ketidaksempurnaan ini. Kita mau jadi pohon bambu yang lurus saja atau pohon jati. Iya. Jadi ini ada komentar nih Mbak dari Mbak Leni. Kalau yang lagi belajar menurunkan standar kesempurnaan, tapi prosesnya belum menemukan kebahagiaan, itu salahnya di mana kira-kira Mbak? Belum bahagia, dia nurunin standar tapi belum bahagia, kayak belum nih gitu. Kalau menurut kira-kira apa yang salah tuh? Kalau menurut saya, untuk standar itu tidak perlu kita turunkan. Karena apa? Yang mematok standar itu kan kita sendiri. Kita lihat potensi kita lihat kekuatan kita lihat tujuan kita. Kita tahu kekuatan kita seberapa, kita tahu tujuan kita seberapa. Jadi tidak perlu menurunkan standar seperti itu. Kita nanti melihat orang lain lagi, oh standarnya dia lah. Tidak. Kita kembali lagi diri. Gitu ya. Iya. Betul. Kita lihat pada diri kita sendiri. Kekuatan kita di mana? Seberapa kekuatan kita? Tujuan kita itu apa? Dan apa yang kita perlukan itu apa? Yang kita butuhkan itu apa? Jadi ketika kita menjalani prosesnya, kita akan bahagia di situ. Nah, standar itu kita yang menentukan, bukan Betul. Kita menurunkan standarnya manusia gitu ya. Karena kalau menggantungkan sama manusia gitu, katanya kecewa, termasuk sama diri kita gitu ya Mbak. Kita kecewa, kita bikin standar, kita kecewa sendiri gitu. Dan kita nggak bahagia-bahagia. Maka fokus, tadi Mbak Yanti bilang fokus ke tujuan kita. Sebenarnya kita nggak akan sampai ke standar kesempurnaan, karena sempurna itu milik Allah gitu ya. Iya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan Mbak Leli tetap pasti jadi yang terbaik. Tetap punya standar, tapi versi diri kita sendiri. Jadi jalani dengan bahagia, jalani menurut standar kita bahagia. Jadi tidak usah melirik yang lain gitu. Kalau melirik standar, walaupun standarnya lebih rendah dari kita juga tidak akan bahagia kalau kita melirik kepada standarnya orang lain. Jadi jadilah versi kita sendiri. Betul, penerimaan balik lagi ya Mbak ya. Kita nerima, oh ya itu kita sampai titik ini bisanya gitu. Maka itu yang kita syukurin, kita fokus, kita fokus, oh iya segini kurang, maka kita perbaiki lagi esok harinya. Jadi begitu ya proses bertumbuh kita tadi ya, energinya nggak terbuang percuma gitu. Mudah-mudahan gitu ya Mbak Leli dapat pencerahan dan bisa
bisa lagi tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan kembali. Dan kita lanjut ke tips yang ketiga. Oke, ya. Mbak. Lanjut ke tips yang ketiga, itu adalah hilangkan pikiran bahwa orang yang santai dan lemah lembut tidak dapat meraih prestasi yang tinggi. Nah, hilangkan. Bukan berarti lemah lembut atau santai itu tidak melakukan sesuatu hal yang diperlukan. Bisa jadi biasanya yang lemah lembut klemet-klemet gitu, Mbak. Ayo gercep, ayo waktunya 3 menit lagi gitu kan, kayak di MasterChef. Kita serba terburu-buru gitu ya Mbak ya, padahal ternyata orang yang apa namanya terburu-buru itu yang mindful gitu ya. Hal yang orang yang tergesa-gesa atau yang terburu-buru itu belum tentu melakukan sesuatu yang baik. Ada juga karena perawakan, apalagi kita berbicara tentang watak ya. Kalau tentang watak itu beda lagi nanti untuk menghadapi sesuatu hal itu. Ada yang memang diam tapi pada kenyataannya sebenarnya bertindak. Ada yang banyak gerak tapi pada kenyataannya hanya melakukan selimutnya saja, hal-hal yang tidak pada intinya. Ada juga, ada yang bergerak tapi melakukan memang tindakan yang besar. Ada hal seseorang yang seperti itu. Tapi kita fokus pada diri kita sendiri, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, di sini dikatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu tidak tergesa-gesa, maksudnya dalam lemah lembut, itu kita tetap santai, itu kita tidak tergesa-gesa dalam melakukan permasalahan tersebut, menyelesaikan permasalahan tersebut, itu tidak tergesa-gesa sehingga kita dapat menimbulkan kecemasan, kemudian kita bersikapnya kompetitif, persaingan, kita menganggap orang lain itu adalah bandingan kita, maksudnya saingan kita itu. Jadi tidak seterusnya itu, tidak selalu ketergesaan itu bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika kita tetap tenang, tetap dalam keadaan yang tetap standby dengan permasalahan tersebut, bagaimana solusinya, kita akan menemukan apa solusi yang terbaik. Jadi kita tidak akan kehilangan potensi kita, kekuatan kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya dalam kita menjadi seorang ibu. Ketika airnya tadi tumpah, kita tergesa-gesa membereskannya. Plak, ternyata malah nyiprat-nyiprat kemana-mana. Masalah lagi. Kita tetap lakukan dengan lemah lembut, dengan cantik. Halo, anakku cantik, terima kasih. Itu sebenarnya emosi, tapi emosi positif yang dikeluarkan tidak masalah. Kita juga saya yakinnya sebagai wanita itu harus bisa mengeluarkan emosi, karena dari emosi tersebut itu kita keluar kecantikan kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri apalagi. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu dengan bergairah, maka aura kita akan tertransferkan. Orang yang melihat kita pun juga senang. Iya, sepakat Mbak. Jadi harus ada tetap, maksudnya ini kita tidak senantiasa terburu-buru gitu ya, dan kita melakukan segala sesuatu tuh dengan tenang tadi, dan supaya keluar yang namanya tadi rasa atau mom touch-nya itu, sentuhan ibunya keluar ketika kita berlaku di rumah, sentuhan seorang istrinya juga keluar ketika kita bersikap dengan lebih bijak gitu ya. Wih, suami pulang tahu-tahu cium parfum wanita lain, tenang dulu. Gitu ya Mbak, kita tenang dulu.
apa namanya, dengan begitu kita bisa menghadapi masalah tanpa membuat masalah gitu ya. Jadi kita seperti itu ya kurang lebih yang Mbak Yanti jelaskan. Mbak Yanti, ini kita nggak terasa ternyata waktu kita tinggal 10 menit kurang lebih. Mungkin ada tips lainnya yang bisa Iya, kita dipadatkan. langsung aja dua lagi ya. Ya, kita langsung aja. Tips yang keempat, berhati-hati pada efek bola salju pada pikiran kita. Ketika bola salju ini, pikiran kita dipenuhi dengan bola-bola salju, maka kita akan menjadi kalut. Di sini dituliskan bola salju ini akan menekan pada diri kita. Jadi jadi permasalahannya akan semakin buruk karena kita tidak bisa berpikir secara terbuka. Jadi hati-hati, cepat-cepat identifikasi, cepat-cepat kenali ketika kita mengalami bola salju. Ketika pikiran kita banyak sudah menguing-uing di kepala, kita kenali, kita stop. Kita harus tegas kepada diri kita bahwa ini tidak penting, jadi dicuekin saja. Nah, kemudian lanjut ke tips yang kelima ya, itu perbesar rasa peduli kita. Bagaimana ketika kita memperbesar rasa peduli kita, maka toleransi yang kita berikan kepada orang lain lebih besar. Di sini kita akan belajar toleransi. Kita akan banyak sekali membantu, bisa membantu orang lain, bisa memperluas dari sudut pandang kita. Kalaupun ada permasalahan, kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi kita akan menjalani permasalahan tersebut dengan penuh kasih sayang dan tidak menimbulkan permasalahan baru lagi. Dan solusi bisa teratasi dengan penuh kebaikan. Wah, di sini sesuai banget nih Mbak. Di sini akan menimbulkan ketika kita ada rasa peduli kepada permasalahan tersebut, maka niat kita itu akan timbul niatnya baik, jadi solusinya juga baik. Jadi di situ kita ketika kita sudah menyelesaikan permasalahan, kita akan selesai permasalahan tanpa ada beban dan kita bisa bersyukur, bisa bahagia, bisa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Nah, yang mungkin itu 5 tips itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah daftar listnya untuk teman-teman yang untuk dapat bertumbuh agar tidak kalut dengan permasalahan-permasalahan kecil yang tidak penting, maka dicuekin saja. Kita harus tegas kepada diri kita. Ketika ada permasalahan kecil, tahu. Ya. Masya Allah. Terima kasih Mbak Yanti. Ini sesuai banget tadi, apalagi yang tips terakhir ya. Tadi seperti juga yang dikatakan oleh foundernya Ibu Profesional, Ibu Septipeni Walandani, bahwa sebenarnya kita tuh harusnya tuh fokus pada solusi, bukan pada masalah. Nah, ini sebenarnya kunci juga ketika kita mau bertumbuh. Kita nggak usah membiarkan masalah kecil-kecil tadi menghantui pikiran kita, mempengaruhi segala rutinitas dan tingkah laku kita, gitu. Tapi kita fokuskan pada tujuan sehingga kita bisa punya solusi-solusi atas masalah tadi, terbangun empatinya dan seterusnya tadi yang seperti Mbak Yanti katakan. Masya Allah, terima kasih banyak nih Mbak Yanti. Mungkin ada penutupnya, mungkin closing statement sebelum kita tutup tak asik pada sore hari ini, Mbak, mungkin. Ya, kita sebagai wanita, terima kasih ya Mbak Fatimah. Ya, kita sebagai wanita, istri, dan seorang ibu harus mempunyai strategi untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi hadapilah kehidupan ini dengan senyum dan dinikmati dengan berlemah lembut dan bersabar, serta kita syukuri. Kalau kita sudah bersyukur, sudah berikhtiar, sudah berusaha, kita berserah diri. Apapun yang terjadi itu adalah sudah kehendaknya, sudah takdir Allah. Dalam hadis juga
jelaskan, ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Jadi kita tetap berjuang untuk menjadi manusia, untuk dimanusiakan oleh Allah, dan untuk akan kembali kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Terima Jadi kasih banyak ya Mbak Yanti. Iya, terima kasih Mbak Fatima, terima kasih Sobat Asik yang ada walaupun di rumah. kurang sehat, masih pemulihan, tapi Mbak Yanti udah berbagi pada sore hari ini di Tak Asik ke-15 ya, tentang manajemen energi untuk bertumbuh agar masalah kecil tidak menguras emosi ibu. Terima kasih banyak juga untuk Sobat Asik yang sudah sampai 1 jam ini, sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat sudah stay tune di Tak Asik. Ada siapa nih? Ada Mbak Nida, ada Abdullah Bookstore, ada Mbak Reni, ada Mbak siapa lagi? Ada Mbak ini, ada Mbak Evi. Masya Allah, terima kasih untuk hadirannya. Insya Allah kita akan bertemu di pekan depan dengan obrolan seputar ibu bertumbuh yang lainnya, dan dengan referensi yang lainnya yang akan kita obrolin makin seru, makin hangat, karena Tak Asik ini adalah obrolan dari ibu, oleh ibu, dan untuk ibu gitu ya, dari perempuan untuk perempuan dan oleh perempuan. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Jangan lupa pekan depan tanggal 21 sampai 26 Februari juga merupakan pekan di kota virtual para perempuan ya, di Hexagon City. Ibu profesional mengundang teman-teman semua untuk meramaikan acara di Hexagon City Virtual Conference. Ada banyak sekali pembicara dan tema-tema menarik yang bisa teman-teman simak nanti di Hexagon City Virtual Conference, dan teman-teman bisa sangat diperkenankan untuk menghadiri tema-tema yang teman-teman butuhkan, siapa tahu untuk menambah referensi atau untuk untuk mungkin mencari camilan ilmu-ilmu lainnya. Nah, silahkan banget bisa pantengin, dan tetap juga stay tune di kanal media sosialnya Asik, di Telegramnya bisa join, atau di Instagramnya jangan lupa di follow untuk dapat update-nya, serta di www.ibuasik.com. Terima kasih juga Mbak Yanti, selamat beraktivitas lagi, udah maghrib mungkin di sana ya. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.